Terima kasih Tuhan, sedikit firman akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau menyertai mulut hamba-Mu, agar supaya berkat yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, kiranya nama-Mu selalu puji dan besarkan melalui mulut hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Ada sukacita? Sebenarnya hari ini kita selalu bilang Pak Ibu Gembala dari beberapa hari yang lalu, kita kan ada beban sedikit mengenai tapu pinggang ini. Beberapa hari ini kita sakit pinggang. Bahwa gerasa sedikit tidur salah, kanan salah, barika salah, bapak kali besok. Sampai tadi siang kita selalu minta tolong Tuhan, kita mengganti dia, kita minta tolong abang dia. Mari, karena orang sudah kebiasaan selalu bertanya dulu, begitu kita tanya Tuhan, ini anak bisa tetap harus kita. Ibu G saja kemarin, seberapa kali dia tanya, kita berbagian, tapi kita selalu berkilah, belum oleh orang lain. Ini anak ketemu orang lain. Kemarin terakhir dia dapat pendeta Pak Catur. Begitu dia tanya, telepon ada di sana. Jadi memang kita berbagian ini. Mulai kemanapun nyanda bisa, mau sakit pinggang, mau sakit apapun, tetap kalau kita berbagian, tetap kita berbagian. Walaupun pendek sederhana, tapi tolong taruh kira supaya semua firman Tuhan yang saya bawakan boleh dinikmati semua kita. Yohanes 19 ayat 1 sampai 12, orang ganti-gantian kita ayat kecil, saudara sekalian ayat genap. Yohanes 19 ayat 1 sampai 12. Sebenarnya firman Tuhan hari ini kita membawa berkat, tapi begitu turun dari atas, Ibu G bilang, jangan dulu firman Tuhan berkat, kasih dulu firman Tuhan yang membangun iman dan cinta kepada Tuhan. Kita mulai, tadi sebenarnya kita mulai, tapi semua lagu-lagu, semua saya dengar, semua mengenai kita Tuhan. Apalagi yang terakhir, kita menyanyi lagu yang terakhir dulu. Ku tetap cinta.
Yohanes 19 ayat 1 sampai 12. Saya mulai dengan ayat tadi. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Ayat 2. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tapi Yesus tidak memberi jawab padanya. Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Yang terakhir sama-sama. Berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berkata, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Kita semua sudah baca kronologis yang terjadi ketika Pilatus mengadili Yesus. Ternyata orang-orang Yahudi semua berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia." Kenapa Yesus tidak mengelak? Kan bisa saja dia menunjukkan mujizat-mujizat. 5.000 orang boleh makan, 5 roti dan 2 kepul ikan dan 2 ekor ikan. Orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, orang buta melihat. Apa sih, bisa saja Tuhan kasih contoh satu orang, sini, mana yang sakit apa, buta atau masih di sini, kita buktikan. Bisa, Tuhan bisa mengelak, Tuhan bisa melakukan itu, membuktikan yang mana dia adalah anak Allah seperti sangkaan mereka, karena Yesus mengaku anak Allah. Harusnya Yesus bisa, karena Yesus punya kuasa. Tapi kenapa Yesus cuma diam ketika ditanya oleh Pilatus, "Dari mana asalmu?" Yesus cuma diam. Orang semua tahu kan cerita Alkitab dari Matius sampai Yohanes. Ketika Yesus lahir dari Roh Kudus, tandanya Yesus itu lahir dari atas. Kalau tidak ketemu sperma laki-laki dan perempuan, cuma ada sperma surga dan Bunda Maria yang melahirkan Yesus pada saat itu. Yesus bisa saja, tolong buka lagi di Matius mengenai kelahiran Yesus. Apa yang terjadi? Bisa saja. Karena ahli-ahli Taurat pada waktu ditanya oleh Herodes, apa yang orang jawab? Ada tertulis, Raja Yahudi akan lahir di Bethlehem.
itu Herodes pengen tahu di mana raja Yahudi yang dilahirkan. Pada saat itu 3 orang Majus bertemu Herodes dan menceritakan, kami akan pergi kepada raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Herodes marah. Yang terjadi apa? Dia panggil semua orang ahli Taurat. Kan yang menuduh Yesus paling banyak orang ahli Taurat. Bisa saja kan Yesus bilang, coba mau diperiksa ulang dari kitab-kitab mana itu. Dan kitab Yesaya ada. Tapi Yesus tidak membela diri. Yesus cuma diam. Yesus tidak pernah mengelak ketika diberikan cawan di Taman Getsemani. Yesus meminumnya, tandanya Yesus bersedia berkorban untuk umat manusia. Semua kita, mulai dari 2000 tahun yang lalu sampai hari ini, kasih karunia itu berlaku sampai hari ini. Dan kita semua adalah bagian yang menerima kasih karunia Tuhan. Kalau Yesus nggak minum cawan itu dan Yesus menolak minum cawan itu, yang terjadi orang hari ini satu persatu menuju neraka. Kenapa Yesus bisa menghindari? Kenapa Yesus mau saja menerima? Dia sudah tahu, kan di Yesaya mengatakan dia bagaikan domba keluh menggunting bulunya. Yesus tahu dia akan mengalami siksaan dan cobaan yang sangat berat. Dan memang kita semua sudah tahu ketika Yesus berjalan salib, yang terjadi adalah Yesus dicabut selama perjalanan. Bahkan di Kayafas juga Yesus dicabut, ditinju, semuanya terakhir dipakaikan mahkota duri. Mahkota duri itu tandanya apa? Yesus harus mati. Pada zaman dahulu itu tanda orang itu harus dihukum mati adalah mahkota duri. Disinilah kita melihat tanggung jawab Yesus terhadap orang semua, umat manusia. Mulai dari 2000 tahun yang lalu sampai hari ini, Yesus bertanggung jawab dan mengambil tanggung jawab itu. Yang harusnya manusia yang menerima itu, tapi Yesus ambil. Yesus tidak berlindung di balik kekuasaannya, di balik kehebatannya. Tapi Yesus memberi diri untuk jadi korban bagi kita semua hari ini dan selama-lamanya. Yohanes 19 ayat 17-18. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Ayat 18. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain di sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Di ujung kematian Yesus saja, waktu di kayu salib, masih sempat-sempatnya Yesus mengampuni seorang penjahat. Dalam Lukas 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34. Apa yang Yesus katakan? Ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang uli untuk membagi pakaian. Yesus saja masih mau mengampuni orang-orang yang
menyakiti dia pada waktu itu. Beda dengan Paulus. Dalam Kisah 22 ayat 23 sampai 29. Kisah 22 ayat 23 sampai 29. Mereka terus berteriak, melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh menyiksa dan menyesak dia, supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak demikian terhadap dia. Tapi ketika Paulus ditelentangkan untuk dicambuk, untuk disesat, berkata ia kepada perwira yang bertugas, bolehkah kamu menyesat seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili? Benar perkataan perwira itu, melaporkannya kepada kepala pasukan. Katanya, apakah yang hendak engkau berbuat? Orang itu warga negara Rom. 7. Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom? Jawab Paulus, benar. Lalu kata kepala pasukan itu, kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal. Jawab Paulus, tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku. Maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur, dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Paulus saja kita semua tahu, dari Kisah Rasul sampai Ibrani, karena Ibrani itu masih ada beberapa tulisan orang juga, itu tulisan Paulus. Artinya apa? Dia menasehati, tapi dia juga takut ketika akan disesat. Nyana menyerah, nyana sama dengan Yesus. Yesus ketika disesat di kayu salib, nyana ada penyangkalan sama sekali. Nyana ada kata bantahan. Ini musik sama kita. Lu belum tahu kita siapa. Nyata ada Yesus berkata itu. Dia cuma diam. Pada waktu dia dicambuk satu persatu, kulitnya sesuai orang Boni itu film Vision. Begitulah kejadiannya. Yesus dicambuk dan kulitnya seperti dirobek-robek. Dia tidak ada penyangkalan sama sekali. Dia tidak berbuka suara. Kan Yesus biasa di atas kayu salib deh. Oh ngana tuh gue. Pak. Yesus turun udah emang gue pikirin. Orang yang ada di sini, orang yang menerima kasih-Nya, yang terjadi orang sampai hari ini menuju neraka semua. Tapi Yesusnya buat seperti itu. Yesus cuma diam sampai di kayu salib. Pun pada waktu di kayu salib, di kiri kanan dia ada penjahat. Satu menghujat, satu berkata, kita sepatutnya dihukum, tapi orang ini tidak mempunyai dosa sama sekali. Terakhir dia bilang, Yesus, ingatlah akan aku ketika engkau sudah berada di Firdaus. Dan Yesus membalas dengan berkata, hari ini juga, saat ini juga, engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Orang hidup yang terjadi banyak sekali alasan. Ujang rinte-rinte, orang ibadah, semalas ujang. Coba kalau mau apel dulu kalau masih muda-muda. Pernah muda atau yang tua-tua? Kau yang masih muda siap-siap. Pernah muda toh? Ada pepatah yang bilang, laut dan gunung aku lewati, aku seberang, cuma demi cinta kepada mamaku. Betul toh?
Kita juga dulu waktu masih muda, biar Ibu Gek pernah cerita ke orang-orang, ini Om Gembala ini dulu waktu muda banyak DP. Dan kita juga alami itu. Mau pi mana juga tetap kalau ada bilang mau pi KKR, nah kita kan di Gadang juga di gereja. Walau bilang mau KKR, oh waktu itu siapa saja ya kita dijemput, diambil sama-sama terus. Mau KKR di Jakarta kan sama dulu paling banyak di Senayan tuh, Bigi Senayan. Tapi anehnya orang ini yang jarang-jarang kita bawa, malah dia yang jadi dengan kita. Iya betul. Itu waktu masih muda. So mulai tua-tua sadiki, bajalan di Tasontong Batu sadiki. Nabi masak di mana? Nyari itu batu so. Biasanya begitu. So lebih tua sadiki kita ke umur 50, kau datang pura-pura panjang mulai jaga boda. Tinggi. Tak udah. Beda Yesus. Apapun yang dihadapi dia bawa diam. Padahal kuasa kan ada Pak Yesus. Bisa no? Bisa tuh apa yang Yesus mau lakukan? Apakah habis mau? Bisa. Tapi Yesus tidak lakukan. Tuhan manusia ini, aduh kasih. Begitu datang godaan, hahaha. Paulus saja orang yang boleh dikata paling sayang oleh Tuhan ketika dia ingin menyesal orang-orang anak-anak Tuhan pada masa itu. Tuhan sayang. Tuhan menampakkan diri dan berkata, kenapa engkau Paulus menyiksa aku? Paulus juga menjawab, siapakah engkau? Akulah Yesus yang disalibkan itu. Akhirnya Paulus menjadi pelayan Tuhan yang paling setia dan paling toh pada waktu dia mau disesat, mau dirajam, mau dicambuk, dia meles. Kita orang Romawi. Yesus memang bukan orang Romawi, tapi Yesus punya kuasa dan bisa melakukan apapun Yesus mau. Tapi Yesus tidak lakukan. Yang terjadi, Yesus memaafkan orang semua yang ada di situ. Tadi terus baca di ayat. Dia Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesaya 53 ayat 7. Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya, Yesus ini masih 600 tahun sebelum Yesus lahir ini. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh dihadap di depan orang-orang yang gunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Itu Yesus. Dia membiarkan dirinya seperti domba yang keluh. Yesus membiarkan demi saya dan saudara sekalian dan orang-orang yang nanti yang akan datang. Itulah kenapa Yesus hebat. Sedang penjahat saja yang di samping Yesus. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Orang jahat tidak punya kesempatan lagi untuk bertobat. Toh masih Tuhan ampuni. Orang semua ini hidup, coba tarik nafas semua. 1, 2, 3. Buang lagi. Tarik. Buang lagi. Masih hidup semua toh? Hidup toh? Kalau orang masih hidup, perbaiki terapi kehidupan yang akan datang.
bersama Tuhan ada di Firdaus. Ketika Tuhan memanggil orang satu persatu secara pribadi, napas orang. Tapi sebelum itu Tuhan sudah berbalik kepada Tuhan. Orang sudah menyerahkan Tuhan hidup. Orang setia kepada Tuhan. Yang takut. Hari itu juga ketika Tuhan ambil orang, akan ada bahasa yang Tuhan terima. Hari ini juga engkau akan berada bersama aku dalam Firdaus. Mau berada dalam Firdaus? Suka siapa suka dulu? Nyanda yang mau? Masih ada belum? Kita pada waktu 7 bulan 2021 kasih malah so minta Tuhan ambil kasih. Terus kisah kita. Napas so PP istilah so kos-kosan. Tarik orang pendek. Dan bisa membuat apa lagi? Pada saat itu kita memang so menyerah. Kita sudah tahu bikin apa, tapi caranya hari ini masih Tuhan lihat dan napas ini masih. Jangan lupa bertobat kalau yang masih melakukan dosa-dosa, yang masih suka batu. Kan biasa orang tua anak dia mintakan duit, Pak, minta duit mau beli gula-gula, mau beli cookies, nyada, Pak, 5.000 nyada, padahal duit di dompet masih ada. Orang itu kan manusia begitu tuh, orang model. Tapi kita belajar dari firman Tuhan. Hari ini kok kita cucu dengan minta, dia kan orang cucu ini minta duit kepada bapak, dia minta orang. Bapak, kita kok mau jajan di sekolah. Sekarang gue bangun, cari, biar cuma pici-pici kumpul-kumpul, kasih ke dia. Karena cucu itu kan biar bagaimana manusia juga. Kalau orang selalu bilang nyata dulu, nyata betul nyata dulu, percaya apa kita? Tapi ketika Tuhan selalu memberi. Seperti firman Tuhan saya yang lalu, setia. Ketika Tuhan setia, apalagi Tuhan setia beribadah, nya ada lawang. Ketika Tuhan panggil orang satu persatu secara pribadi, orang tanpa yang usah takut ada di Firdaus. Sekali lagi saya tanya, sama orang suka ada di Firdaus? Ini bukan jebakan lagi ya. Saya juga ingin ada di Firdaus. Cuma sayang Tuhan masih memberi selalu percobaan. 3 minggu lalu kita prostat agak repot, terpaksa bawa di UGD di Tonsia. Dan waktu itu kita diberi obat dan sampai hari ini sudah. Minggu lalu kita pinggang, tahu kenapa? Tiba-tiba mau bergerak sakit, mau ke kanan sakit, mau balik ke sampai hari ini. Tapi kita tidak perlu mengeluh, karena kita ingat Tuhan saja. Waktu dia dicambuk perjalanan salib menuju Golgota, dia cuma diam. Kita mau melepas apa? Cuma kasih kita ibu ini yang selalu setia mendampingi saya. Baik ke Tonsia, mau tengah malam, mau pagi, kadang-kadang tengah malam kita sakit, dia bilang mobil IGD Jo, sudah biar dia siksa. Jadi apa? Tapi yang penting kita bisa tidur. Dan itulah yang menjadi kesukaan saya. Ternyata saya tidak bisa menghindar dari firman Tuhan hari ini, karena hari ini saya memberi kasih yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Dan itu saya bagikan kepada saudara sekalian. Matius 6 ayat 12. Matius 6 ayat 12. Masih cerita. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah
kepada kami. So mengampuni orang-orang kesayangan di sekitar, di dalam rumah, apalagi di luar rumah, sudah mengampuni. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Karena apa? Kalau Tuhan yang mengampuni orang yang bersalah pada kami, orang-orang di rumah yang Tuhan tidak ampuni, yang terjadi, Tuhan juga tidak akan mengampuni orang berkesalahan. Dan kata-kata hari ini juga engkau ada di Firdaus itu cuma mimpi kali ya. Tapi ketika Tuhan mengampuni, walaupun suami ribut, istri ribut, cuma satu syarat, ampuni dia. Anak-anak juga terhadap orang tua banyak kesalahan, lain kali juga menyalon, walaupun orang tua sesakit hati, tapi ketika Tuhan mengampuni, yang terjadi Tuhan pasti mengampuni semua kesalahan kita. Dan kata-kata hari ini juga kau ada di Firdaus itu bukan cuma mimpi, bukan cuma hayalan, tapi itu akan kita terima. Seperti kata Yesus di Lukas 23 ayat 43, hari ini juga kau berada dalam Firdaus bersama-sama dengan aku. Yes. Terlalu besar bukti kasihnya. Terlalu besar. Siap mengampuni orang